Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang janda kaya raya, dia memiliki segalanya, kecuali kebebasan tubuhnya yang mengalami lumpuh. Namun seorang pria muncul dengan janji menyembuhkan. Apa yang terjadi selanjutnya pada wanita tersebut? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Hujan sore itu turun pelan, membasahi halaman luas rumah Erin yang berdiri megah di balik pagar putih menjulang. Dari jendela besar, Erin duduk diam di kursi rodanya. Dres tipis bermotif bunga melekat di tubuh montoknya, kulitnya pucat bersih, rambut coklat bergelombang diikat sederhana ke samping. Kedua kakinya terkulai, lumpuh tanpa daya sejak 5 tahun lalu. Rumah itu seperti istana peninggalan suaminya. Lantai marmer berkilau, lampu gantung kristal berkilat, aroma parfum mahal yang menyambut setiap tamu. Namun, semua kemewahan itu tak mampu menyingkirkan kehampaan yang bersemayam di hati Erin. Siang tadi, nyeri menjalar dari bahunya. Ia memutuskan memanggil jasa pijat khusus, berharap bisa mengurangi rasa sakit. Tepat pukul 4 sore, bel rumah berbunyi. Di depan berdiri seorang pria tinggi, kurus, berambut hitam rapi, mengenakan seragam biru tua terapis pijat. Kulitnya sawo matang, wajahnya tenang, tapi mata itu berkilat penuh sesuatu yang sulit ditebak. "Selamat sore, Ibu Erin. Saya Rama, terapis yang Anda pesan," ucapnya sopan. Erin hanya mengangguk pelan. "Masuklah. Pijat saja di kamar, aku tak bisa banyak bergerak." Rama mendorong kursi roda itu masuk ke kamar besar bernuansa krem. Ia menyiapkan minyak pijat di meja kecil, sesekali melirik perabot mewah di sekitarnya. Kaya sekali, pikirnya dalam hati. Saat jemarinya mulai menekan bahu Erin, ia menghela napas panjang, seakan sengaja menarik perhatiannya. "Kalau boleh jujur, Bu, saya rasa kaki Ibu tidak benar-benar lumpuh permanen," ucapnya. Erin menoleh, terkejut. "Maksudmu? Dokter bilang ini selamanya." Senyum tipis terbit di wajah Rama. "Dokter hanya melihat dari sisi medis. Pijatan saya menyentuh saraf yang jarang dijamah. Kalau Ibu mau, saya bisa buktikan. Mungkin butuh beberapa sesi." Hening sejenak. Dalam hati Erin, secercah harapan yang lama terkubur perlahan muncul kembali. "Kalau kamu berhasil, aku akan memberi imbalan besar. Bahkan, aku bisa menikah denganmu." Mata Rama berkilat lebih tajam. "Kalau begitu, izinkan saya memulainya." Hujan di luar kian deras, sementara di dalam kamar, bayangan lampu temaram menari di dinding. Rama memijat kaki Erin perlahan, minyak beraroma lavender berkilau di kulit putihnya. Sentuhannya terasa berbeda, lebih hangat, seolah ada bisikan yang menembus kulit. Erin memejamkan mata. Selama bertahun-tahun, hanya perawat dan pembantu yang menyentuh tubuhnya, itu pun dengan gerakan kaku. Kali ini, berbeda. "Coba rasakan," bisik Rama lembut. Jemarinya menekan titik di belakang betis Erin. "Ini pusat aliran saraf. Jika simpulnya longgar, kaki Ibu bisa merespons." Erin menunggu, berusaha merasakan apapun. Tak ada perubahan. Kekecewaan hampir pecah dari wajahnya. "Tapi aku belum merasakan apa-apa." "Itu wajar," Rama cepat menimpali, suaranya penuh keyakinan. "Saraf yang mati rasa butuh waktu. Tapi saya janji, hasilnya akan ada." Erin membuka mata, menatapnya. Ada sesuatu di cara pria itu berbicara. "Kamu terdengar begitu yakin." "Karena saya sungguh ingin membantu, dan ingin melihatmu bahagia," jawabnya lirih, nyaris seperti sebuah rahasia. Seketika, ada getaran aneh di hati Erin. Rumah besar itu selama ini hanya berisi gema langkah pembantu dan dentang jam dinding. Tak ada yang menatapnya seperti pria ini, seolah benar-benar memahami kesepiannya. Sesi pertama selesai. Rama merapikan peralatan, lalu berdiri di hadapan kursi roda Erin. "Besok saya datang lagi, jika Anda mau."
Erin mengangguk, tanpa sadar menggigit bibir. Datanglah. Tapi, jangan terlalu formal memanggilku ibu. Panggil saja Erin. Rama tersenyum puas. Baik, Erin. Saat ia melangkah keluar, sempat ia melihat bayangannya di cermin. Pria sederhana di rumah seorang janda kaya yang kesepian. Dalam benaknya, rencana sudah tergambar jelas. Untuk mendapatkan segalanya, ia hanya perlu membuatnya percaya. Di dalam kamar, Erin duduk lama, merasakan hangat pijatan itu masih tertinggal di kulitnya. Benang halus yang mengikat mereka, tanpa sadar, sudah mulai terbentuk. Keesokan sore, Erin menunggu di teras belakang. Dress tipis bermotif bunga berkibar tertiup angin. Jantungnya berdebar tanpa alasan, seperti gadis yang menanti kekasih. Rama datang tepat waktu, kali ini dengan tas lebih besar berisi minyak dan kain hangat. Sore, Erin, sapanya, seolah mereka sudah lama akrab. Erin tersenyum tipis. Masuklah, aku sudah siap. Pijatan dimulai dari bahu, turun ke punggung, pinggang, hingga kaki. Jarak mereka begitu dekat, napas Rama terasa di telinganya. Bagaimana rasanya hari ini? Tanyanya. Lebih rileks, jawab Erin jujur. Tapi kakiku masih sama. Rama mengangguk, lalu menatapnya dari atas bahu. Kalau kau mau percaya padaku, kita harus buat sebuah janji. Janji yang penting, untuk kesembuhanmu. Erin menoleh, bingung. Janji apa? Tanyanya pelan. Saat kau mulai berjalan lagi, aku ingin kau menepati ucapanmu kemarin, tentang menikah denganku. Jantung Erin berdegup kencang. Kau menganggapnya serius. Selalu serius soal perasaan, jawab Rama tenang. Aku tak peduli kekayaanmu. Yang aku inginkan adalah kau, tapi aku ingin hubungan ini jujur, tanpa keraguan. Erin terdiam lama. Kata-kata itu menggores sesuatu yang rapuh di dalam dirinya. Ia pernah berpikir tak akan dicintai lagi dalam kondisi seperti ini. Namun Rama, pria yang baru 2 kali ditemuinya, berbicara seolah ia adalah segalanya. Aku janji, ucap Erin akhirnya, suaranya pelan. Kalau aku bisa berjalan lagi, aku akan menikah denganmu, dan memberimu 2 miliar sebagai hadiah. Rama menunduk, pura-pura terharu. Terima kasih, Erin. Aku tak akan mengecewakanmu. Namun di balik wajah itu, pikirannya dingin. 2 miliar dan seorang janda kaya sebagai istri, rencana itu semakin matang. Sesi pijat selesai, tapi kali ini Rama tak langsung pergi. Ia duduk di kursi dekat Erin, mengobrol ringan, membuatnya tertawa kecil. Benih kepercayaan telah tertanam, dan Rama tahu, ia hanya perlu menyiraminya dengan perhatian palsu. Hari-hari berikutnya, Rama datang hampir setiap sore. Bukan hanya untuk memijat, tapi juga membawa hal-hal kecil yang membuat Erin merasa istimewa. Suatu hari, ia muncul dengan setangkai mawar merah segar. Untukmu, katanya singkat, menyelipkannya di meja samping kursi roda. Erin tersenyum malu. Kau tak perlu repot. Aku tak repot. Aku hanya ingin rumah ini punya aroma yang lebih hangat, seperti pemiliknya, balas Rama sambil mulai memijat bahunya. Erin menunduk, pipinya merona. Sentuhan tangan Rama semakin akrab, menekan lembut, kadang mengusap perlahan di sela pijatan, mengaburkan batas profesional. Erin tak menegur. Ia malah merasa seperti wanita normal lagi, bukan pasien. Sore itu, saat pijatan selesai, Rama duduk di sofa menghadapnya. Boleh aku tanya sesuatu? Katanya. Tanya saja, jawab Erin. Kenapa kau tinggal sendirian di rumah sebesar ini? Kau cantik, kaya, seharusnya banyak pria yang ingin bersamamu. Erin terdiam sejenak. Banyak yang datang, tapi mereka hanya melihat uangku. Aku tak mau jadi dompet berjalan. Rama menatap matanya lama, lalu berkata lembut, aku bukan mereka, Erin. Aku melihatmu sebagai wanita yang pantas dicintai. Kata-kata itu menancap seperti panah halus di hati Erin.
Ia tak menyadari bahwa Rama hanya mengulang kalimat manis yang ia simpan sebagai jurus andalan untuk klien-klien kesepian. Beberapa hari kemudian, Rama mulai bercerita tentang hidupnya. Masa kecil miskin, kerja keras demi bertahan, dan betapa sulitnya hidup sendiri. Erin mendengarkan, matanya berkaca-kaca. Ia mulai merasa mereka serupa, dua orang kesepian yang saling menemukan. Sebelum pulang, Rama menggenggam tangan Erin. "Aku akan membuatmu berjalan lagi," itu janji seorang pria, bukan sekadar terapis. Erin mengangguk, dadanya sesak oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Saat Rama melangkah keluar, tersungging senyum miring di wajahnya. Erin sudah mulai tergantung padanya secara emosional, langkah pertama menuju tujuan akhirnya. Pagi itu, Erin terbangun dengan pikiran yang tak biasa. Ia ingin terlihat cantik saat Rama datang. Memilih dress mini tipis bermotif bunga biru, rambut coklat muda diikat rapi, dan menyemprotkan parfum melati yang lembut. Bel berbunyi. Rama masuk sambil membawa kantong belanja. "Aku bawakan sarapan bubur ayam kesukaanmu, kan?" Erin terkejut. "Kau ingat?" "Tentu. Hal kecil tentangmu selalu kuingat," jawab Rama sambil menata makanan di meja kecil. "Makanlah sebelum kita mulai pijat." Erin makan perlahan, sementara Rama duduk di kursi menghadapnya, menatap seperti seseorang yang benar-benar peduli. Setelah itu, sesi pijat dimulai dengan obrolan ringan. Di tengah pijatan, Rama berkata pelan, "Erin, aku ingin kau percaya sepenuhnya padaku, tak hanya soal pijatan, tapi semua hal." "Aku sudah percaya," jawab Erin tanpa ragu. "Kalau begitu, aku ingin kau mencoba satu hal." Rama berdiri. "Rasakan sentuhan tanpa melihat, biarkan tubuhmu memandu ingatan saraf." Erin terdiam. Ia merasakan pijatan yang lebih pelan. Dengan mata terpejam, ia tak tahu apakah metode ini benar atau hanya akal-akalan Rama, tapi ia menurut. Ada rasa hangat menjalar, bukan di kakinya, tapi di hatinya. Saat pijatan selesai, Rama menatapnya dalam-dalam. "Kau spesial, Erin. Aku belum pernah bertemu wanita seperti dirimu." Erin menunduk, pipinya panas. Dalam benaknya, Rama bukan lagi sekadar terapis. Ia adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup kembali. Sebelum pulang, Rama menatap lemari besar di sudut kamar. "Kau punya banyak perhiasan, ya?" tanyanya lembut. Erin tersenyum ringan. "Warisan suami, semua aman di sana." "Kenapa?" "Tak apa, hanya bertanya." Rama menyingkir, tersenyum tipis. Namun begitu ia keluar rumah, wajahnya berubah. Ia tahu kunci lemari itu pasti dekat dengan Erin. Dan semakin Erin percaya, semakin mudah baginya meraihnya. Sore itu, langit mendung pekat. Rama datang seperti biasa, tapi tanpa membawa tas besar. Erin sempat heran. "Kau tak membawa peralatan pijat?" Rama tersenyum, nada suaranya tenang tapi penuh maksud. "Hari ini, aku ingin menguji sesuatu, bukan soal pijatan, tapi soal kepercayaan." Erin memiringkan kepala, bingung. "Apa maksudmu?" "Pikirkan saja. Ini latihan mental. Kalau kita ingin menyembuhkan tubuhmu, hatimu harus benar-benar terbuka, tak ada rahasia di antara kita," jawab Rama, tatapannya menusuk, membuat Erin sedikit gugup. "Baik, apa yang harus kulakukan?" Rama melangkah pelan ke arah lemari mahoni besar di sudut kamar, ukirannya rumit dan tebal. "Kau pernah bilang semua perhiasanmu ada di sini, boleh aku melihatnya?" Erin ragu sejenak, tapi cepat menepis pikiran buruknya. Dia sudah banyak membantuku, tak ada alasan untuk curiga. Ia membuka laci kecil di meja rias, mengeluarkan kunci perak, dan menyerahkannya pada Rama. Lemari itu berderit pelan saat dibuka. Cahaya lampu memantul dari kalung emas, cincin berlian, dan gelang mutiara yang tersusun rapi di dalam kotak kaca. "Indah sekali," gumam Rama sambil mengangkat sebuah kalung emas, menimbangnya di tangan. "Kau tidak takut aku mengambilnya?" tanya Rama, tersenyum. Erin tersenyum samar. "Kalau aku takut,
berarti aku tidak benar-benar percaya padamu. Rama meletakkan kalung itu kembali, menutup lemari, lalu menyerahkan kunci. Bagus, berarti proses penyembuhanmu akan lebih cepat. Mereka menghabiskan sisa sore dengan obrolan santai. Namun saat Rama pulang, senyumnya berbeda, tipis, tapi penuh kepastian. Senyum seseorang yang baru memastikan targetnya sudah sepenuhnya dalam genggaman. Di dalam rumah, Erin tak menyadari ia baru saja melangkah ke wilayah berbahaya. Ia hanya merasakan hangat yang aneh, perpaduan antara rasa percaya, harapan, dan sesuatu yang mirip cinta. Di luar pagar, langit makin gelap, sementara di pikiran Rama, rencana berikutnya sudah terbentuk jelas, membuat Erin merasa tak bisa hidup tanpanya. Hari itu hujan deras sejak siang. Erin duduk di kursi roda dekat jendela, menatap butiran air yang berlomba-lomba di kaca. Biasanya ia hanya menunggu sore tiba untuk sesi pijat, tapi kali ini ia benar-benar merindukan Rama. Ketika bel pintu berbunyi, ia langsung menyuruh pembantu membukanya. Rama masuk, jas hujannya masih basah. Wajahnya terlihat lelah. "Kau kehujanan," kata Erin cemas. Rama tersenyum, menaruh tas di lantai. "Tak masalah. Aku tak mau kau sendirian saat cuaca begini." Tanpa memulai pijatan, Rama duduk di sofa, menghela napas panjang. "Hari ini aku lelah. Banyak klien, perjalanan jauh. Tapi aku merasa harus datang ke sini." Erin terdiam, hatinya hangat. Ia mendorong kursi rodanya mendekat. "Kalau kau mau, kita tidak usah pijat hari ini, duduk saja, minum teh bersamaku." Mereka mengobrol lama. Rama mulai menceritakan hal-hal pribadi, sulitnya membayar kontrakan, motornya yang sering mogok. Erin mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, merasakan beban pria itu. Tanpa berpikir panjang, ia berkata, "Kalau kau mau, aku bisa membantumu." Rama menggeleng pelan. "Aku tak mau uangmu, aku hanya ingin kau percaya padaku. Tapi kalau kau memang ingin membantu, aku tak akan menolak." Nada suaranya dibuat seolah terpaksa. Erin mengambil dompet kecil di meja samping, mengeluarkan sejumlah uang, dan menyerahkannya. "Anggap ini tanda terima kasih karena kau selalu ada untukku." Rama menerima dengan tatapan penuh terharu. Dalam hatinya, ia tahu ketergantungan itu sudah mulai bekerja. Ia membuat Erin merasa dibutuhkan, dan pada saat yang sama membuatnya bergantung pada kehadiran Rama. Sebelum pulang, Rama berkata, "Erin, aku ingin kau percaya. Tanpa aku, tak ada yang benar-benar mengerti dirimu seperti aku." Erin hanya tersenyum, tak menyadari bahwa kalimat itu bukan janji, tapi jebakan halus yang akan semakin mengikatnya. Sore itu, langit mendung lagi. Erin menunggu di ruang tamu, tapi jarum jam sudah lewat setengah jam dari waktu biasanya. Ia mulai gelisah. Ketika Rama akhirnya datang, wajahnya tidak seperti biasa. Ia tampak murung, matanya sayu. "Kau terlambat," kata Erin pelan. Rama duduk tanpa menjawab, menghela napas panjang. "Aku sedang berpikir untuk berhenti datang ke sini." Erin terperanjat. "Apa? Kenapa?" Erin menelan kata-kata Rama yang menusuk hatinya. "Aku merasa mungkin aku terlalu banyak mengganggu hidupmu, dan ada klien lain yang menawariku bayaran besar untuk pijat setiap hari. Aku butuh uang itu." Dada Erin sesak. "Kalau begitu, aku bisa membayarmu lebih, asal kau jangan tinggalkan aku," ucapnya cepat, suara bergetar. Rama menatapnya lama, seolah mempertimbangkan sesuatu yang lebih dari sekadar uang. Matanya menyiratkan kebingungan antara profesionalitas dan perasaan yang ia tak kuasai. "Ya, aku jatuh cinta padamu. Tapi aku tahu cintaku tak berarti jika kau tak bisa berjalan lagi. Aku ingin melihatmu pulih," katanya, nada lembut namun penuh ketegangan. Erin menatapnya, jantungnya berdegup kencang. Aku tak tahu apakah aku sanggup menunggu." "Kalau begitu, buktikan. Percayakan semuanya padaku. Jangan ragu jika aku memintamu melakukan sesuatu, apapun, demi kesembuhanmu."
Erin mengangguk tanpa berpikir panjang. Rasanya seperti berjuang mempertahankan satu-satunya cahaya di hidupnya. Sesi pijat sore itu berlangsung lebih lama. Rama berbicara sedikit, hanya menatap Erin dalam-dalam, di sela-sela sentuhan, seolah ingin menanamkan sesuatu yang tak terucap, bahwa ia bisa pergi kapan saja jika Erin tak menuruti. Di luar, hujan mulai membasahi jalanan. Tali halus yang mengikat Erin pada Rama semakin kencang, dan ia tak sadar telah terperangkap sepenuhnya. 2 hari kemudian, Rama datang lebih awal dari biasanya. Erin terkejut melihatnya membawa koper hitam besar. "Kau mau kemana?" tanyanya. Rama menarik napas panjang, seolah menimbang kata-katanya. "Aku memutuskan berhenti dari semua pekerjaanku. Aku ingin fokus hanya padamu, tapi itu berarti aku tak punya penghasilan tetap lagi." Erin menatapnya lama. "Aku bisa menanggungmu, kau tahu itu." "Aku tahu, tapi aku tak mau hidup dari uangmu tanpa alasan jelas," jawab Rama, nada serius tapi lembut. "Kalau kau benar-benar ingin aku selalu di sini, aku perlu mempersiapkan diriku." Sore itu, sesi pijat tetap dilakukan tapi lebih singkat. Sisanya mereka habiskan duduk dekat Erin, berbicara tentang masa depan, rumah yang akan mereka tempati, perjalanan yang akan mereka lakukan. Namun di balik senyum itu, Rama sudah menyusun rencana untuk malam nanti. Lemari perhiasan kini terbuka baginya kapan saja. Erin tidak tahu bahwa langkah yang baru saja ia ambil adalah pintu menuju kehilangan besar. Ia hanya merasa puas karena pria yang dicintainya kini semakin dekat. Di luar, langit senja perlahan gelap. Di hati Rama, malam ini adalah waktu yang tepat untuk menuai hasil dari permainan panjangnya. Malam itu hujan deras. Erin tertidur di kamarnya, sementara Rama di kamar tamu. Ia tak menyadari bahwa pria itu telah merencanakan sesuatu yang jahat. Di tengah kegelapan, Rama diam-diam menyelinap ke lemari perhiasan. Langkahnya nyaris tak bersuara di atas lantai marmer. Di tangannya, senter kecil cukup untuk menerangi sebagian ruangan. Dengan hati-hati, ia membuka lemari yang sebelumnya ia curi kuncinya dari meja rias Erin. Cahaya senter memantul dari emas dan berlian, memukau matanya. Dengan gerakan cepat tapi hati-hati, ia memasukkan perhiasan ke tas hitam. Namun, tepat saat ia menutup lemari, suara lembut terdengar di belakangnya. "Kau mau kemana dengan itu, Rama?" Rama membeku. Erin duduk di kursi rodanya, matanya tajam menatapnya. Ternyata ia sengaja pura-pura tertidur, karena firasatnya mulai mengusik sejak Rama meminta kunci. "Aku hanya berhenti berbohong," kata Erin, suaranya bergetar. "Aku ingin tahu, semua sikap manismu, cuma untuk ini, kan?" Rama mendekat, mencoba tersenyum. "Aku mencintaimu, tapi aku juga butuh jaminan untuk masa depan kita," Erin menambahkan, air mata mengalir di pipinya. "Kalau kau benar mencintaiku, kau tak akan melakukan ini." Sesaat, hanya suara hujan yang terdengar. Rama menarik napas dalam-dalam. "Kau benar, tapi sudah terlambat untuk mundur." Ia berjalan ke pintu, membawa tas perhiasan. Erin tidak berteriak, tidak mengejar. Ia hanya menatap punggung pria itu hingga hilang di kegelapan. Beberapa menit kemudian, ia menutup mata. Entah mengapa, rasa lega tipis muncul di dadanya, meski yang hilang bukan hanya perhiasan, tapi juga mimpi yang selama ini ia peluk. Di luar, hujan terus turun membasuh halaman rumah besar itu. Erin tahu besok pagi ia akan bangun sendirian lagi. Tapi kali ini, ia bertekad, tidak ada yang akan masuk begitu mudah ke dalam hidupnya lagi. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.